Pagi itu, kabut masih menggantung di atas atap gudang tua di pinggiran kota. Di papan kayu yang lapuk, tertulis dengan cat pudar, Dapur Sentral MBG, makan siang gratis. Namun, tak ada yang gratis di tempat ini. Semua punya harga, bahkan nurani. Di dalamnya belasan pekerja berdesak-desakan di antara wajan besar dan drum minyak gosong. Tangan mereka bergerak cepat, menyendok nasi, menata lauk, dan menutup ribuan kotak dengan stiker bergambar logo pemerintah. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, warna ayamnya tak wajar. Kuning kehijauan berlendir dan baunya menyengat seperti daging yang telah lama disimpan di kuburan. Seorang pekerja muda menutup hidungnya. "Bu, ini udah basi. Apa enggak sebaiknya dibuang aja?" katanya pelan. Namun suara itu langsung disambar oleh perempuan tua di ujung dapur. Mak Ita, sang kepala dapur. "Basi dikit enggak apa-apa, asal matang. Lagian anak sekolah mana ngerti rasa ayam segar sama enggak?" Suaranya serak, matanya tajam seperti menyimpan sesuatu. Tiba-tiba dari pojok ruangan terdengar suara lirih seperti tangisan anak kecil. Pelan, terseduh, seolah berasal dari dalam karung beras yang bersandar di dinding. Mak Itah mendekat. Langkahnya berat. Karung itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya. Ia menarik ujung tali dan membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa, hanya butiran nasi basi yang menggumpal, dipenuhi belatung putih yang menggeliat hidup-hidup. Mak Itah menatap lama, lalu tiba-tiba dari dalam karung itu terdengar bisikan halus, seperti dari tenggorokan anak kecil yang haus. "Aku lapar, tapi bukan ini yang kubutuhkan." Mak Itah tersentak mundur. Namun anehnya, pekerja lain seperti tak mendengar apa-apa. Mereka tetap sibuk, tertawa, menata ribuan kotak nasi. Di atas setiap tutup kotak, stiker bertuliskan, "Program makan siang gratis untuk anak bangsa." Namun di bawahnya, tanpa mereka sadari, nasi yang baru dimasak perlahan menghitam, seolah menyerap dosa dari tangan-tangan yang mengaduknya. Dan disinilah awalnya, ketika rezeki disalahgunakan, dan nasi bukan lagi karunia tapi kutukan yang sedang menunggu untuk disajikan. Pagi itu langit cerah. Halaman sekolah dasar di pinggiran kota dipenuhi tawa anak-anak yang berlari-lari sambil menenteng kotak makan bergambar logo pemerintah. Guru-guru tersenyum lebar. Seorang wartawan mengambil gambar. Dan di tengah halaman, spanduk besar terbentang. Program makan siang gratis untuk generasi sehat dan cerdas. Semua tampak indah, seolah kebaikan benar-benar sedang dibagikan hari itu. Namun, di antara tawa itu, tak ada yang tahu dari mana makanan itu datang. Tak ada yang tahu aroma busuk yang ditutupi dengan saus, atau tangan-tangan kotor yang memasaknya di dapur bayangan. Beberapa menit setelah makan dimulai, seorang anak kecil bernama Rani menatap sendoknya. Di nasi putihnya ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti urat hitam yang melingkar di antara butiran nasi. "Bu, nasinya aneh," katanya lirih. Guru mendekat, tersenyum kaku, mencoba menenangkan. Namun baru beberapa detik kemudian, Rani menutup mulutnya, wajahnya pucat, lalu muntah keras di atas meja.
Satu anak jatuh, disusul yang lain. Beberapa memegangi perut mereka sambil menangis. Suara tawa dan nyanyian berubah jadi jeritan dan tangis. Kotak-kotak nasi jatuh berserakan di tanah. Dan dari beberapa kotak, nasi-nasi itu tampak menghitam, meneteskan cairan gelap seperti darah beku. Guru-guru panik, menelepon ambulans, namun sinyal ponsel mendadak hilang. Seolah sekolah itu tiba-tiba terputus dari dunia luar. Di setiap sendok nasi yang masuk ke mulut anak-anak itu, ada doa yang tak pernah sampai dan dosa yang sedang menuntut balasan. Mereka tak tahu apa yang sedang mereka telan bukanlah makanan, tapi janji busuk dari perut-perut serakah. Dari celah tutupnya, nasi di dalam berdenyut perlahan seperti jantung hidup, dan di permukaannya muncul embun merah, seperti darah yang baru mengalir. Siang itu, sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar, berubah jadi tempat pertama kutukan itu menetes. Dan dari situ, kelaparan mereka yang suci mulai berubah menjadi dendam. Sore itu, kota kecil Giri Asri berubah mencekam. Rumah sakit penuh sesak. Orang tua menangis di lorong, sementara di luar pagar, mobil-mobil dinas berjajar rapi. Semua berpakaian rapi, tapi mata mereka gelisah. Pemerintah berjanji akan menyelidiki, namun di balik layar ada yang lebih sibuk menutupi jejak daripada mencari kebenaran. Di kantor kontraktor swasta yang mengelola proyek MBG, 3 orang duduk di depan meja penuh dokumen. Mereka menandatangani berkas pengadaan baru dengan tangan gemetar tapi senyum tipis. Kita ubah tanggalnya saja, jangan sampai keluar di audit, kata salah satu. Dan gudang dapur itu kosongkan malam ini. Malamnya di gudang tua tempat ribuan nasi kotak dimasak, para pekerja datang membawa drum minyak dan bensin. Semua peralatan dibakar, bau gosong dan amis bercampur, menyebar ke sungai di belakang gudang. Keesokan paginya, air sungai berubah hitam. Ikan-ikan mati mengapung, dan di antara arus air yang lambat, mengapung kotak-kotak nasi membusuk masih terbungkus rapi dengan stiker logo pemerintah. Air menolak menelan dosa manusia. Karena yang mereka cuci bukan alat dapur, tapi darah dari mulut anak-anak yang kelaparan. Seorang warga, Pak Rafi, menemukan satu kotak nasi yang tersangkut di batu sungai. Ketika ia membuka penutupnya, nasi di dalam sudah hitam legam, namun di permukaannya ada tulisan merah samar, seperti diukir dengan darah. Siapa yang menipu dari rezeki anak kecil akan ditelan oleh lapar yang tak berujung. Sejak hari itu, sungai tak lagi jernih, burung tak mau mendekat, dan setiap malam Jumat, terdengar suara anak-anak dari arah air hitam itu memanggil, meminta makan. Mereka pikir semuanya sudah hilang bersama air, tapi dosa yang disembunyikan di dunia akan mengapung di akhirat. Beberapa minggu setelah tragedi itu, para pengelola proyek makan gratis mulai mengalami hal aneh. Mereka lapar, terus-menerus lapar. Makan sepiring, 2 piring, 3 piring. Namun perut mereka tetap kosong. Tubuh kurus, kulit pucat, mata cekung, seperti tak pernah tidur. Di rumah salah satu pejabat, mereka mengadakan jamuan untuk menenangkan diri.
Meja penuh makanan, ayam goreng, nasi uduk, rendang, sopi. Namun begitu mereka makan, daging di piring perlahan berubah warna, menjadi hitam berlendir dan mengeluarkan bau busuk seperti daging manusia terbakar. Apa ini? Kenapa rasanya pahit? Minyaknya dingin seperti darah. Lalu dari dinding ruang makan terdengar suara sendok beradu, tapi bukan dari mereka. Suara itu datang dari arah dapur, dan dari sana muncul bayangan anak-anak kecil berbaju seragam sekolah dengan mata kosong dan wajah pucat. Mereka duduk di lantai, menyendok nasi dari piring-piring tak terlihat. Kami lapar, tapi bukan ini yang kami mau. Salah satu pejabat berteriak, lari keluar rumah, namun langkahnya berhenti di halaman. Tanah di bawah kakinya terasa lembek. Ia menunduk dan melihat tumpukan nasi basi keluar dari tanah, meneteskan air hitam yang mengeluarkan bau kematian. Ketika rezeki diputar jadi tipu daya, bumi tak akan diam. Mereka menipu lewat makanan, maka azabnya datang lewat lapar. Beberapa hari kemudian, rumah tempat para pengelola berkumpul terbakar sendiri di malam hari. Tak ada api, tak ada percikan listrik, hanya suara gemuruh dari dalam dan bau nasi gosong yang menyelimuti udara. Saat pagi datang, yang tersisa hanya abu, dan di tengah-tengahnya sebuah karung beras yang masih utuh. Di karung itu tertulis dengan darah, program makan siang gratis, dibayar oleh rakyat, dibalas oleh arwah anak negeri. Kebaikan yang dikorupsi akan berubah jadi doa yang melawan, dan ketika doa itu dikabulkan, yang turun bukan berkah, tapi azab yang tak pernah kenyang.